Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuknya kehidupan, seorang mukmin sejati adalah pribadi yang selalu antusias terhadap kebaikan dan penuh kelembutan dalam tutur katanya. Ia menyampaikan nasihat tidak dengan amarah, tetapi dengan kasih sayang. Karena sesungguhnya kelembutan lebih mampu menyentuh hati yang keras dan menghidupkan jiwa yang nyaris padam dari cahaya iman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan cara berdakwah yang penuh hikmah dan kelembutan. Bahkan ketika menghadapi manusia yang paling durhaka sekalipun, Allah berfirman, فَقُلَّ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat Toha ayat 44. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika Fir'aun, manusia paling durhaka saat itu saja, diperintahkan untuk dihadapi dengan kelembutan, maka bagaimana dengan manusia biasa di sekitar kita? Sahabat beriman, terkadang kita menyangka bahwa dengan kekerasan ucapan kita bisa menggugah hati yang keras. Padahal celaan hanya menambah dendam dan cacian hanya melahirkan kebencian. Mari renungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia akhlaknya tidak diutus sebagai pelaknat tapi sebagai rahmat. Beliau bersabda, innama bu'itsu rahmah, sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sabul muslimi fusuk, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Salim radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Maka beliau bersabda, la tasubanna ahadan, janganlah kamu mencaci siapapun. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan sejak saat itu Jabir tidak pernah mencaci siapapun, bahkan kepada hamba sahaya atau hewan sekalipun. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seseorang mencacimu dengan celaan yang ia tahu benar adanya pada dirimu, maka janganlah engkau balas dengan celaan yang kau tahu tentangnya, karena dosa celaan itu hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah, betapa indahnya akhlak Rasulullah, betapa bijaknya beliau dalam menata hati para sahabat agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, jika kita ingin mengajak kepada kebaikan, maka ajaklah dengan hikmah dan kelembutan. Jika kita ingin memperbaiki umat, maka perbaikilah dengan kasih sayang, bukan dengan cacian. Karena tugas kita hanya menyampaikan, memberi nasihat, dan menanam benih kebaikan. Adapun hasilnya, Allah lah yang menentukan. Allah berfirman, ma alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban atasmu selain menyampaikan. Quran Surat Asy-Syura ayat 48. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita isi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, nasihat yang menenangkan, dan dakwah yang membimbing. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga lisan, meniru kelembutan Rasulullah, dan menjadi penyeru kebaikan dengan akhlak yang indah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.